Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Kembali lagi, perkenalkan sebelumnya nama saya Maulana Muhammad Putra Haris. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dengan identitas mahasiswa saya adalah 4040432465011. Nah, hari ini saya ingin membacakan kritik lagi di sini itu adalah saya ingin menggunakan ADC. Oke, kenapa kita bakal bahas ADC? Karena akan dijelaskan di sini ya. Oke, oke. Eh, ada pertama kita akan bahas sampling, kuantisasi, dan encoding. Nah, mari kita mulai dengan dasar. Dasarnya nilai 3. Yang pertama adalah sampling. Nah, sampling itu adalah sebuah pengambilan nilai berdasarkan interval waktu, yaitu mikrodetik atau mikrosecond. Nah, yang kedua ada kuantisasi. Nah, kuantisasi itu artinya adalah pemetaan nilai kontinu di dalam level discrete tersebut. Ketiga, encoding. Encoding itu artinya adalah mengubah level tersebut menjadi kode biner yang murni dan juga diproses oleh CPU. Nah, jadi gampangnya itu sampling, dia itu bakal ngambil data, ya, ngambil nilai di tiap waktu. Nah, waktu di sini itu microsecond. Kalau resolusi, kuantisasi itu bahasanya dia ingin mengambil data berdasarkan angka. Itu dibagi menjadi 4096 untuk resolusinya 12 bit. Ini itu sebagai seberapa rinci data itu diambil. Nah, encoding itu dia bakal menerjemahin ke biner agar bisa dibaca ke CPU. Nah, di sini kita kita menggunakan sebuah formula yaitu konversi dari P0 atau P01 dan P02. Nah, kita menggunakan resolusi 12 bit, artinya formulanya juga harus diterjemahkan ke 12 bit nih. Nah, volt dalam ini volt itu nilainya raw-nya itu 3300 ya teman-teman. Nah, ntar itu dibagi dengan 4095. Nah, angka itu bakal jadi data V dalam milivolt gitu. Nah, 3300 ini kenapa dipakai? Karena kita pakai tegangan dia itu kalau di STM atau itu ESP itu pakainya 3,3 volt ya. Jadi ini patokannya diubah jadi 3300 dengan 4095 itu ya dari 12 bit itu. Oke, selanjutnya ada dua macam pelanggaran apa ya pelanggaran atau dan juga akurasi batuan gitu ya. Itu disebut dengan teorema Nyquist dan juga standar industri yang kanan tuh. Nah, dalam melakukan sampling kita tuh terikat pada teorema Nyquist. Jadi jika frekuensi sampling itu kurang dari 2 kali lipat frekuensi maksimal sinyal, kita akan mengalami kegagalan sistem atau disebut tuh aliasing. Nah, kenapa? Aliasing ini itu terjadi di mana pembacaan menjadi hancur dan sistem respon sinyal palsu dan yang sebenarnya itu nggak ada soalnya dia tuh nggak sama tuh kalau lihat kan itu dia garisnya tuh over atau tidak menyesuaikan dengan bentuk sinusoidanya kan. Nah, jadi itu tuh sebuah kegagalan aliasi. Nah, dia tuh jadi hancurlah sistem responnya ke sinyal palsu yang sebenarnya itu nggak ada. Nah, kalau standar industri itu bagusnya tuh pengennya kepatuhan mutlak gitu dengan teori ini. Nah, biar sempurna itu biasanya pakai resolusi 12 bit. Jadi semakin tinggi resolusinya, dia itu makin detail. Jadi dia ngikutin garisnya tuh makin kecil 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 kecil. Jadi dia bisa kayak beneran ngikutin garis sinusoida. Nah, dia kecil kecil kecil. Kalau misalnya kiri itu kan dia cuma 2 titik, jadi cuma satu dua. Dia cara tajam, tidak ada transisi lain. Tapi kalau titik-titik banyak, dia bisa bentuknya tuh lebih lengkung lebih gitu. Nah, standar. Ya, itu kenapa lah? Karena resolusi itu yang biasa diinginkan itu 12 bit. Target kualitas sinyal atau SNR itu bisa mencapai 74 desibel. Nah, dengan toleransi error itu harus kurang lebih atau plus minus 1 LSB ya, teman-teman. Oke, lanjut aja. Analisis komparatif ESP32 dan STM32. Nah, jadi itu nanti kita bakal pakai di praktikum tuh DSP dan STM32. Namun di STM itu
ternyata ada sebuah catatan alat di lab. Jadi saya pakai ESP32 aja. Nah, jadi ada perbedaan yang sebenarnya cukup signifikan ya, yaitu pertama, arsitektur ADC. JSP itu terdiri dari dua modul terpisah ya teman-teman. Ada 18 channel. Nah, ADC itu berbagi modul dengan transmisi rawan konflik, transmisi WiFi dan non konflik. Jadi di ESP itu tuh nggak semua bisa buat ADC. Itu tuh ada channel-channelnya khusus. Nah, kalau di STM itu dia kan terdiri dari fixed 12 bit SAR ya. Nah, jadi ini modulnya independen dan lebih stabil, linear secara sempurna. Terus kalibrasi. Di sini kita pakai pin 05. Nah, kalau di ESP itu tuh otomatis melakukan infus atau curve fitting dengan rentan itu 0 sampai 11 dB. Itu ada di bahasanya apa bisa diterjemahkan ke 0 sampai 3,3 volt ya. Kita pakai 3,3 volt. Nah, kalau misalnya di STM kita pakai factory calibrated, jadi itu sequential internal hardware. Jadi kalau di STM itu dia punya kayak VREF kayak semacamnya itu dia sequential dengan aturannya sendiri dengan VREF-nya itu 1,2. Nah, terus kita juga nanti misal pakai sensor suhu. Saya di sini pakai sensor suhu tuh apa namanya itu ya ntar deh, sensor suhu itu kalau misalnya di ESP itu sudah tersedia di via API dan perhitungan manualnya. Nah, kalau misalnya di STM dia tuh udah punya sebenarnya time sensor bawaan dengan presisinya tuh lumayan tinggi yaitu 239,5 cycle. Nah, itu tuh kalau dirumuskan cara pengerjaannya itu dari VS itu dikurangi 0,76 atau nilai referensinya dibagi minus 2,5 MV plus 25. Nah, isolasi channelnya juga kalau misalnya yang ESP dia pakai pooling sequential, dia narik pooling secara urutan. Kalau misalnya bisa terdapat lag, tapi lagnya minor, tidak terlalu ini dan mungkin rentan ke dalam crosstalk yang ringan pada ujung range. Sedangkan kalau misalnya STM, dia bakal scan-nya secara simultaneous, bukan sequential, dan isolasi perangkat kelasnya itu lebih baik dengan nol kemungkinan nol crosstalk antara channel. Oke, selanjutnya adalah mengkompensasi ketidaksempurnaan hardware. Oke, masalah fundamental ADC itu rentan ada rentangnya tuh 0 sampai 3,3 volt di sini. Nah, itu bisa menghasilkan error non linearitas atau DNL per-DNL dengan bawaan pabrik lah. Kalau solusi di ESP itu bisa pakai ADC calibration curve fitting. Nah, itu membuat kompensasi unik yang dibakar kok yang dibakar permanen di chip two point calibration dengan hasil deviasi pembacaan multimeter itu turun dari 5% menjadi 1%. Gimana sih maksudnya? Jadi, ADC itu bisa menghasilkan error non-linearitas bawaan pabrik lah. Nah, terus untuk mengatasi ini melalui eksperimen dalam pin 05, kita bisa mengatasi kalau masalah DSP itu namanya pakai itu ya tadi ya, fuse. Nah, dengan memanggil fungsi dari kurva kalibrasi bawaan ini nih, chip itu sebenarnya udah punya atau bisa memuat data kompensasi unik lah. Hasilnya itu cukup signifikan, yaitu itu mengurangi deviasi bawaan dari 5% hingga 1%. Oke, yang kedua adalah arsitektur filter digital manajemen noise. Ya, setelah sinyal dibaca, kita tuh harus menangani masalah noise melalui arsitektur filter digital seperti yang dapat terlihat di grafik eksperimen P12 ini. Nah, di sini tuh sinyal kan agak noisy gitu ya, yang putih. Nah, moving average-nya itu harusnya yang biru dan EMA. EMA itu buat meredam juga salah satu teknik untuk merata-rata agar datanya itu lebih kurang noise, itu EMA. Nah, di sini tuh uh, masalah ini tuh bisa pakai filter digital. Nah, mampu menurunkan standar deviasi sinyal secara standar dengan aturan moving average. Nah, ini tuh bisa kayak untuk menurunkan misal data suhu ruangan itu kan
bisa noise-nya. Nah, gerakan eksponensial di EMA itu tuh bahasanya melacak secara dinamis dengan karena dia menggunakan average, dia bakal lebih redam dan tapi juga dinamis dengan kecepatan tinggi serta sensitifnya terhadap waktu karena kita bandingnya tetap terhadap waktu ya rumusnya standar deviasi dan SNR. Jadi begitulah ya. Sekarang bottleneck. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, di materi DMA kayaknya. Jadi bottleneck itu ketika berhadapan dengan akuisisi data dengan kecepatan tinggi metode konvensional seperti sequential pooling itu bisa menyebabkan bottleneck. Nah, jadi CPU itu akan terikat sepenuhnya pada proses tunggu pembacaan sehingga kinerja bakal mentok di sekitar 100 sampel per detik. Nah, solusinya tuh biasanya pakai namanya continuous TMA seperti pada eksperimen ini dengan perangkat DMA gitu, perangkat keras DMA. Nanti datanya itu langsung dipindah ke buffer RAM. Nah, tanpa adanya ikut campur dari CPU. Fungsinya apa? Jadi dia bakal membuat kinerja dari itu tuh sistem tuh lebih roket lah soalnya dia tuh nggak perlu lewat CPU dulu dan itu bisa mencapai 100.000 sampel per detik ya teman-teman. Sekarang kita bakal ke keamanan mandiri. Oke, fitur krusial lainnya yang ditawarkan oleh STM32 itu tuh adalah namanya analog watchdog. Nah, yang kita uji itu di eksperimen panel 7 tuh ini adalah mekanisme keamanan tanpa apa namanya latensi. Jadi perangkat keras itu akan memantau level tegangan secara independen. Jika ingin lewat ke ambang batas, hardware-nya akan langsung muncul interupsi. Nah, jadi keunggulan dari sini tuh dia tuh bakal bikin beban jadi nol dalam komputansi pada CPU. Jadi cocok lah buat perlindungan kayak misalnya safety critical, misal ada peluang terjadi deteksi tegangan berlebihan gitu. Nah, kemudian arsitektur sebenarnya eh itu ilah saya bahas. Di sini tuh ada pemantauan cadangan daya dan deteksi intensitas cahaya. Nanti saya pakai LDR juga. LDR nanti dia bakal ngebaca. Oke, kita bahas dari kiri dulu deh. Di kiri itu pemantauan cadangan daya. Nah, di sini tuh tegangan baterai diturunkan ke 2,1 volt. Itu pakai bagi tegangan ya, teman-teman. Nah, terus kita juga pakai resistor biar aman. Terus kenapa ini pakai ini ya? Ini tuh sebenarnya buat apa namanya pembagi tegangan, pengurang tegangan. Jadi nanti interpolasi dari 4,2%, 3,750%, dan paling kecilnya tuh 0%-nya di 3 volt gitu ya. Oke lah, di sini tuh sebenarnya cuman bahasanya ngebagi tegangannya aja. Terus yang kedua itu pakai LDR. LDR tuh dia bakal ngerespon berdasarkan terang sama gelap. Kalau misalnya terang, resistensinya turun, artinya dia bisa ngasih hasilnya lebih banyak. Tapi kalau misalnya gelap, resistensinya naik, dia bakal nurunin tegangannya. Ntar kita bakal. Nah, kalau di Indonesia gimana sih? Kalau di Indonesia itu tuh apa ya? Dia punya komponen yang diintegrasikan dalam arsitektur yang disebut dengan Green Air Indonesia. Nah, sistem ini menggunakan ESP32 sebagai acquisition hub dan membaca berbagai sensor, memproses printer, melakukan kalibrasi EVOS, kayak tadi yang saya jelaskan, nah, terus data matang itu ntar bakal ditransmisi ke UART. Nah, dari UART ini kita bisa kirim ke STM. STM itu bisa jadi sebagai alat kontrolnya. Nah, untuk memantau ambang batas yang tercapai terus juga dieksekusi langsung pakai akuator fisik dari logika dari si STM gitu. Ya gitulah ya. Terus ada dinamika sistem. Kalau misalnya normal, sistem normal itu pembacaan dilakukan tuh satu detik, namun jika terdeteksi ada misalnya anomali bahaya, misalnya kadar gasnya lebih 70% gitu di sebuah kriteria. Nah, itu juga akan langsung melompat ke mode kritis. Di mode ini, sistem bakal beralih ke continuous DMA untuk merekam data dengan resolusi tinggi, sementara STM-nya itu ntar bakal ngunci akuatornya.
eh, sebagai memberi peringatan lah, misal menyalakan sesuatu secara kontinu hingga gasnya stabil gitu. Matriks pemetaan ya sebenarnya ini mah. Ini nggak penting, nggak terlalu ya, biasa aja sih sebenarnya. Ya intinya tuh dia bisa dihubung-hubungkan berdasarkan pinnya itu disesuaikan dengan ya apa yang dibutuhkan, pin apa, pinnya DC, pin sebagainya. Aku pikir evaluasi ya ini nggak usah. Oke, terus yang terakhir adalah peta jalan eksekusi integritas 14 hari. Nah, jadi eh ntar ini sebenarnya target saya sih. Ini di 14 hari bakal fokus ke platform, terus DMA, terus sebagainya. Mari kita lanjut ke di hasil percobaan saja. Oke, teman-teman. Ini pertama, kan ADC. Sebentar ya. ADC itu kan bahasanya analog to digital converter. Nah, data pertama masuk kan analog. Nah, ini analog. Terus kita pengen ngebaca ke laptop gitu atau serial monitor. Itu dia cuma bisa dibaca di dalam data digital atau laptop. Otomatis kita butuh bahasanya penerjemah dari data analog listrik buat dibaca di sini. Nah, jadi dia di coding, nanti dia bakal bisa ngebaca, oh tegangannya itu 3 volt. Ntar dia bakal dibaca lebih besar lah atau lebih kecilnya. Kalau di sini kan, oh, nah ini dia bakal bisa naik nih, misal 3,3 volt dia bakal 4 ini. Cuman kalau kita turunin, dia bakal kecilin dengan 1 volt jadi berapa ADC-nya gitu ya. Ingat ya, di digital converter itu yang 4,96 itu dia berdasarkan bitnya. Jadi sebenarnya sih gitu doang. Terus kalau misalnya kita pengen pakai LED misalnya, kalau tegangannya pengen gedein LED-nya nyala, ya sebenarnya cuma jadi kayak indikator aja, itu bisa-bisa aja teman-teman. Cuman kita sesuaikan dengan pinnya samain dengan pin output, sebenarnya sama aja gitu. Terus selanjutnya kita pakai namanya LM35. Nah, itu baca suhu. Baca suhu dia bakal baca suhu secara real time. Dia bakal nantinya dan terus saja suhu itu datanya bakal analog. Dia angkanya banyak rinci berapa derajat berapa derajat. Ntar dia bakal baca otomatis diubah ke digital dulu. Baru ntar ditampilkan gitu kan. Nah ini codingannya. Sebenarnya gitu aja sih. Baca gitu kan. Juga sama ya. Nah dia baca semua tuh. Ada pot, foto, temperatur, dan humidity. Soalnya masih pakai foto ini kan. Ini yang pas alami aja lah, nggak usah pakai lidi-lidi. Nah, temperatur sama gitu. Humidity, kelembapan. Soalnya kan datanya itu dia bisa ngedetect temperatur sama humidity. Nah, terus ini pakai laser ya. Itu dia membaca dengan. Jadi kalau misalnya dia dicahayain, dia bakal nurunin nurunin datanya. Eh, di cahaya nah dia bakal turun kan, dia bakal turun soalnya resolusinya bakal naik. Tapi kalau misalnya cahayanya apa mbak cahayanya ditutup tutup pakai tangan, dia bakal naik soalnya resolusinya dikecilkan. Sebenarnya gitu doang. Dikasih cahaya lagi dia bakal turun, kayak gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.